Kristus. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, ini berita yang sangat menggembirakan kita, di mana ada satu kampung, satu wilayah itu, ya, mereka semua meninggalkan keyakinannya yang lama dan percaya Yesus, alias murtad kalau bahasa kebanyakan orang mengatakan demikian, ya, walaupun saya kurang setuju dengan kalimat itu, karena murtad itu berarti itu menolak kebenaran atau keluar dari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah klaim, lagi-lagi sebuah klaim dari Pendeta Rizky Lubis yang mengklaim bahwa ada satu kampung yang penduduknya murtad keluar dari agama Islam. Tetapi klaim hanyalah tinggal klaim ketika si Rizky Lubis tersebut tidak bisa menunjukkan buktinya ada di mana dan prosesinya bagaimana, tidak ada ditampilkan, tetapi cuma yaitu tadi sekedar klaim saja. Oke, mari kita simak terlebih dahulu klaim atau pernyataan atau statement ngibul dari si Pendeta Rizky Lubis. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Setiap waktu, setiap saat kita mendapat kabar-kabar gembira, kabar-kabar yang membahagiakan kita, karena kebahagiaan yang kita dapatkan bukan kebahagiaan dari dunia, tapi kebahagiaan dari Yesus. Kita bahagia, kita sukacita, bergembira kalau mendengar ada orang-orang yang tadinya tidak percaya, yang tadinya beragama lain, datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara, semua itu terjadi karena ada dua hal. Pertama, karena ada orang yang melaksanakan amanat agung seperti kami ini. Yang kedua, karena ada orang yang betul-betul hatinya haus lapar akan Tuhan, sehingga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Orang-orang ini biasanya, ya, mereka datang itu ya, kemungkinan mereka datang awalnya biasa-biasa, tetapi ketika mereka mendengarkan kebenaran firman, mereka mulai bisa mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan mereka mulai mengambil keputusan, Tuhan mana yang benar, Tuhan mana yang harus saya sembah, Tuhan mana yang memberikan kepastian kepada saya. Nah, ini yang dikatakan amanat agung. Tapi ada juga memang orang-orang khusus yang memang bukan karena mendengar Injil, bukan karena pemberitaan Injil, tapi dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang biasa disebut dengan penginjilan malaikat, atau Tuhan langsung yang mendatangi mereka sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, ini berita yang sangat menggembirakan kita, di mana ada satu kampung, satu wilayah itu, ya, mereka semua meninggalkan keyakinannya yang lama dan percaya Yesus, alias murtad kalau bahasa kebanyakan orang mengatakan demikian, ya, walaupun saya kurang setuju dengan kalimat itu, karena murtad itu berarti itu menolak kebenaran atau keluar dari kebenaran, Pak.
Sahabat, baru saja kita simak, kita dengarkan klaim panjang lebar dari Pendeta Rizuli Lubis yang cukup membingungkan juga ya. Ketika dia mengklaim, ketika dia mengatakan bahwa ada satu kampung murtad ya, tetapi buktinya tetap saja dia menunjukkan jemaatnya yang ada di kolong jembatan, yang ada di pinggir sungai, yang biasanya dia layani, yang biasanya si Rizuli Lubis melakukan penginjilan di situ ya. Dan ternyata di situ tidak ada yang dibaptis, cuma video-video lama yang diulang dan diulang terus, hanya itu saja ya. Ternyata klaimnya hanyalah klaim atau omong kosong belaka kalau tidak ada buktinya. Baik, kita akan tanggapi klaim dari Pendeta Rizuli Lubis yang katanya para jemaatnya tersebut telah menemukan Tuhan manakah yang benar ya. Tuhan manakah yang benar? Nah, inilah maka kita akan tunjukkan ayat-ayat dari kitab suci kepunyaan Rizuli Lubis sendiri, yaitu Alkitab. Siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus? Sahabat, di dalam Alkitab kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis sendiri tertulis ya, siapakah sebenarnya Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu adalah Allah. Karena apa? Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tertulis di dalam Korintus 6 nomor 18, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ada juga di dalam Yesaya 40 nomor 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yesaya 40 nomor 26. Sedangkan Yesus tidak maha kuasa karena dia tidak berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Ada tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30. Poin yang kedua, Tuhan yang benar adalah Allah karena Allah adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tertulis di dalam Mazmur 34 nomor 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada juga di dalam Markus 10 nomor 33 dan 34. Sedangkan Yesus di dalam Bible minta keselamatan kepada Tuhan. Ada tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 27, dan tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika disiksa, diolok-olok, diludahi dan dibunuh. Tertulis di dalam Markus 10 nomor 33 dan 34. Allah adalah Tuhan yang menyelamatkan. Sedangkan Yesus dalam Bible tidak bisa menyelamatkan tetapi minta keselamatan kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tertulis di dalam Samuel 2 nomor 3. Sedangkan Yesus tidak Maha Tahu karena Ia tidak tahu kapan hari kiamat. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 36. Tidak tahu musim. Tertulis di dalam Markus 11 nomor 13. Tidak tahu siapa yang menjamahnya. Tertulis di dalam Lukas 8 nomor 45 dan nomor 46. Kesaksiannya salah. Tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 31. Dan ramalannya meleset. Tertulis di dalam Lukas 22 nomor 34, Matius 26 nomor 34, Yohanes 13 nomor 38, dan Markus 14 nomor 67 sampai 72. Poin berikutnya, Allah adalah Tuhan yang benar karena Allah adalah Tuhan yang tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tertulis di dalam Yakobus 1 nomor 13. Sedangkan Yesus dicobai oleh iblis yang jahat di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tertulis di dalam Matius 4 nomor 1. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang membuktikan ternyata Allah atau Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah Tuhan yang benar. Sebenarnya mudah sekali menjawab semua asumsi dari Pendeta Rizuli Lubis, cukup memakai dengan dalil ayat di dalam Alkitab kepunyaan Rizuli Lubis sendiri, mengetahui bahwasanya Tuhan yang benar adalah Allah, Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Maka satu kampung bersyahadat massal satu kampung di Filipina ini adalah realita, bukan klaim kosong seperti yang dilakukan oleh Pendeta Rizuli Lubis. Allah